diterima, sudah mati. Rumah sakit umum provinsi dibangun pada hari-hari awal setelah pembebasan. Dalam beberapa tahun terakhir, rumah sakit ini mengalami perkembangan pesat dan sekarang menjadi salah satu rumah sakit terbaik. Area rumah sakit lebih dari 200.000 meter persegi, dan peralatan yang ditempatkan di dalamnya adalah yang paling mutakhir. Selain itu, terdapat banyak ahli dan profesor terkenal yang saat ini tinggal di rumah sakit tersebut. Setiap hari, ada aliran pasien yang tak ada habisnya, kebanyakan dari dalam provinsi, tetapi beberapa pasien juga tertarik dari luar provinsi. Meskipun tampak baik dan berhasil, ada banyak masalah yang disembunyikan, khususnya masalah manajemen. Saya melihat sengketa perdata yang diajukan terhadap rumah sakit umum dan menemukan catatan untuk setidaknya 3 kasus mayat dengan hati yang hilang. Karena rumah sakit mencapai penyelesaian dengan keluarga yang sakit, pada akhirnya polisi tidak melakukan intervensi dan tidak ada catatan rincian tentang kasus tersebut. Ketika saya sampai di lantai 7 rumah sakit, saya akhirnya memahami upaya telaten yang dituangkan pemerintah ke dalam kebijakan keluarga berencana. Ada banyak pasien di ruang tunggu, memenuhi ruangan seluas 300 meter persegi. Karena tidak ada cukup kursi, beberapa pasien berdiri di luar ruang pemeriksaan. Namun, beberapa ruang pemeriksaan tampak lengang. Kami berjalan ke kamar yang tidak ada pasiennya. Saya berhenti di salah satu ruangan dan berkata kepada Zen, orang yang kami cari ada di ruangan ini. Mengapa ada banyak sekali ruangan? Apa yang membuatmu yakin ini yang benar? Mata Zen dipenuhi dengan kecurigaan. Saya menjelaskan, jika Anda adalah seorang dokter dengan pasien berbaris di luar pintu Anda, apakah Anda dapat online untuk mencari melalui papan buletin sekolah lama? Memang benar, ada beberapa ruangan yang tidak memiliki pasien. Dia benar-benar punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Lihat kertas yang diberikan WIG padamu. Saya tidak mau repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Zen mengeluarkan daftar nama dan membandingkannya dengan pelakat di pintu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Xiao Lixuan. Ah, bukankah kamu hanya melihat daftar itu sekali? Saya menunjuk ke kepala saya dan tertawa. Semua nama ada di sini. Lalu aku mengetuk pintu. Di dalam ruang konsultasi ada seorang pria tampan berusia 30-an tahun yang sedang bermain game di komputernya. Ketika dia melihat kami masuk, dia segera memasang senyum ramah dan berdiri dengan sopan. Silahkan duduk. Di mana Anda merasa tidak nyaman? Halo Dokter Xiao, sayamu, seorang petugas dari CIB. Saya duduk dan menjelaskan alasan kami berkunjung. Dari apa yang saya ketahui, Anda lulus dari Universitas Kedokteran. Anda pasti ingat kasus pembunuhan di kamar 106 asrama wanita 10 tahun lalu. Bisakah Anda memberitahu saya semua yang Anda ketahui? Itu adalah ingatan yang menakutkan yang akan membuat seseorang terus bermimpi buruk. Meski sudah lama sekali, mengingatnya masih membuat rambutku berdiri tegak. Sejujurnya, bahkan sampai sekarang, aku kesulitan mempercayai bahwa seorang gadis selembut dan setenang Xiao Lu benar-benar dapat menggunakan metode yang begitu kejam untuk membunuh teman sekelasnya. Wajah Xiao Lixuan memucat dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Perlahan, dia menceritakan kembali ingatan yang tertutup debu dan menakutkan ini dari 10 tahun yang lalu. Mungkin karena ketakutan, akunnya agak tidak teratur. 4 gadis yang tinggal di kamar 106 adalah Ye Xiaolou, Xia Yulan, Yue Yingjing, dan Qin Qiongzi. Kami semua berada di tahun yang sama. Dan Xiaolou serta Qiongzi juga teman sekelas saya. Mereka benar-benar teman baik, setidaknya mereka sebelum kejadian. Xiaolou adalah bunga sekolah. Dari keempat gadis itu, dia adalah yang tercantik dan dia memiliki temperamen yang sangat baik, jadi banyak pria mengejarnya. Tapi aku tidak pernah mendengar ada orang yang memenangkan hatinya. Dia suka tinggal di perpustakaan untuk membaca, dan dia selalu dengan sopan menolak pengejarnya. Dia sangat akrab dengan Qiongzi, dan kenyataannya, keempat gadis itu rukun. Tapi karena mereka berdua satu kelas, mereka lebih sering bersama. Karena tidak ada yang pernah mendengar tentang salah satu dari mereka memiliki pacar. Anak laki-laki tersebut berspekulasi bahwa mereka mungkin homoseksual. Karena Xiaolou sangat cantik, setiap gerakan yang dia lakukan menarik perhatian semua orang.
Sekitar setahun sebelum lulus, berat badannya mulai bertambah. Seseorang bercanda dan bertanya apakah dia hamil, dan jawabannya saat itu sangat aneh. Saya akan segera menjadi Maria atau Maria. Kamu harusnya bahagia untukku. Selama liburan festival musim semi, baik Xiaolu atau teman sekamarnya tidak pulang. Ketika semester baru akan dimulai, berat badannya jelas turun dibandingkan sebelumnya. Dan kulitnya selalu jelek, agak pucat. Semua orang curiga bahwa dia akan menyingkirkan bayinya. Tapi dia tidak pernah punya pacar, jadi semua orang bingung. Mereka mulai bertanya-tanya apakah dia seperti Maria, hamil saat masih berawan. Yang lebih aneh lagi adalah pada semester berikutnya, keempat gadis itu menjadi sangat pucat, dan mereka tampak seperti menderita anemia. Satu-satunya yang sedikit lebih baik adalah Lingjing. Tapi selain itu, tidak ada yang aneh dengan mereka berempat. Sampai kejadian itu, tidak ada yang aneh juga. Saya tidak pernah mendengar apapun tentang Xiaolu atau Qiongzi yang bertengkar. Mereka menghabiskan seluruh waktu mereka bersama, tidak terpisahkan. Malam sebelum kelulusan kami, beberapa orang dan saya membawa 2 kotak bir ke atap asrama kami. Bulan itu bulat dan indah malam itu, dan kami minum sampai kami tidak bisa lagi. Semua orang sangat senang, dan selain kesedihan karena perpisahan yang tak terhindarkan, tidak ada perasaan aneh. Tak seorang pun akan mengira bahwa hal mengerikan seperti itu telah terjadi di seberang jalan di asrama putri. Malam itu, tidak ada gadis di asrama yang mendengar suara perkelahian atau pertengkaran. Tidak ada yang merasa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Semuanya sama seperti biasanya, dan satu-satunya hal yang berbeda mungkin adalah perasaan rumit dari para lulusan yang akan segera lulus. Keesokan paginya kekacauan melanda asrama putri. Dewan sekolah semua datang dan banyak guru memblokir pintu masuk. Setelah bertanya-tanya, akhirnya kami menemukan ada pembunuhan. Saya mendengar bahwa pagi itu, kamar 106 sangat sepi saat pagi berlalu. Beberapa gadis ingin memeriksa apakah mereka belum bangun, tetapi ketika mereka membuka pintu, mereka terkejut dan bahkan tidak berteriak sampai beberapa saat kemudian. Semua gadis yang melihat adegan itu berteriak ngeri, dan beberapa bahkan pingsan karena ketakutan. Menurut gadis pertama yang melihatnya, pemandangan kamar 106 pada dasarnya seperti ini. Buka pintunya, lalu yang kamu lihat hanyalah warna merah. Darah membanjiri segalanya, dengan darah segar. Xiaolu berlutut di tengah ruangan, rambutnya yang berantakan menutupi wajahnya yang aneh dan tersenyum. Dia terus menatap mayat dingin di depannya. Setelah Xiao Lixuan selesai, tubuhnya masih sedikit gemetar. Setelah beberapa lama, dia akhirnya tenang. Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada Ye Xiaolu setelah itu? Saya bertanya, dari apa yang kami ketahui sejauh ini, sangat mungkin bahwa dia adalah hantu wanita dengan bayinya. Dia mengusap wajahnya untuk membangunkan dirinya sedikit, dan kemudian dia berkata, saya mendengar bahwa dia dikirim ke rumah perawatan kesehatan mental di pinggiran kota. Tapi saya tidak yakin apakah dia masih di sana atau tidak. Apakah Anda memiliki alamat atau nomor telepon dari 2 teman sekamar lainnya? Saya tidak sekelas dengan mereka, dan kami tidak terlalu dekat. Saya tidak pernah menghubungi mereka lagi setelah lulus. Ini tidak membantu kami. Zen menyindir dengan cemberut. Ku dengar rumah sakit ini kehilangan banyak hati dari kamar mayat. Benarkah itu? Aku menatapnya, dan dia tanpa sadar menghindari tatapanku. Aku mendengarnya, tapi aku tidak terlalu yakin. Anda tahu, hal semacam itu memengaruhi citra rumah sakit, jadi orang yang bertanggung jawab berusaha menjaga agar berita tidak bocor. Jadi saya juga tidak tahu banyak. Oh, maaf sudah mengganggumu. Setelah beberapa kata perpisahan, Zen dan saya meninggalkan ruang konsultasi. Iklan, si Xiao ini sepertinya tahu sesuatu yang lain, kata Zen saat kami melangkah keluar. Dia bukan tersangka, dan kita tidak bisa memaksanya untuk mengatakan apapun yang tidak dia inginkan. Aku merentangkan tanganku tanpa daya. Jadi bagaimana kita memeriksa tentang hati yang hilang? Mari kita kesampingkan untuk saat ini. Ini masalah citra rumah sakit.
Jadi saya tidak curiga mereka akan sangat bersedia untuk bekerja sama. Selain itu, jika rumah sakit mereka mengetahui lebih banyak tentang hal itu, mereka mungkin tidak akan kehilangan banyak hati sejak awal. Saya memasukkan sebatang rokok ke dalam mulut saya tetapi saya tidak menyalakannya. Lalu saya berkata, kita harus membiarkan bos berbicara dengan beberapa orang sebelum kita dapat menyelidiki ini lebih jauh. Ayo jalan-jalan di pinggiran kota dulu. Kami berkendara ke batas kota, ke rumah perawatan kesehatan mental. Itu tampak seperti penjara putih dan setiap pintunya terbuat dari baja tahan karat yang kokoh. Hanya saja, alih-alih penjaga penjara, Anda memiliki malaikat berpakaian putih mengawasi para tahanan dengan pakaian rumah sakit. Mengunjungi tempat itu seperti mengunjungi penjara. Dan mungkin perbedaan terbesar adalah mereka yang mengunjungi tempat ini juga harus membayar biaya pengobatan. Saya bertanya kepada meja informasi tentang file-file tentang Ye Xiaolou. Setelah menelusuri database, perawat memberi saya jawaban yang mengejutkan. Dia meninggal. Mati. Bagaimana dia mati? Kapan? Aku telah mencurigai Xiaolou sebagai hantu wanita. Jika dia keluar dari rumah sakit atau menghilang, itu tidak masalah. Tetapi jika dia sudah meninggal, lalu siapa yang membunuh orang-orang ini? Apakah itu benar-benar hantu yang membuat masalah? Dia sudah mati selama 8 atau 9 tahun sekarang. Itu bunuh diri, jawab perawat itu dengan acuh tak acuh, seolah-olah itu hanya kucing liar yang mati. Apakah kamu yakin dia benar-benar mati? Saya tidak bisa melepaskannya dan bertanya lagi untuk memastikan. Jika dia mati, maka dia sudah mati. Apalagi yang harus diperiksa? Perawat menjadi tidak sabar dan nadanya yang meningkat menarik perhatian orang lain di sekitarnya. Apakah dokter yang menanganinya masih bekerja di sini? Saya ingin memahami kondisi Ye Xiaolou saat dia masih hidup. Yang hidup melihat orang dan yang mati melihat mayat. Jika petunjuk kami terputus di sini, akan menjadi jauh lebih sulit untuk menyelesaikan kasus dalam beberapa hari. Sudah 10 tahun, banyak dokter datang dan pergi. Bagaimana saya bisa menemukan ini untuk Anda? Kemudian perawat pergi untuk melakukan hal lain dan meninggalkan saya sendiri. Saya sedikit putus asa untuk sesaat. Tetapi untungnya pikiran saya dalam kondisi baik dan kulit saya lebih tebal daripada kebanyakan orang. Saya segera mulai bekerja lagi dan mengganggu perawat untuk file Ye Xiaolou. Dia dengan tidak sabar mencetak salinannya untuk saya. Di dalam file ada foto berukuran besar. Meskipun mata orang di foto itu tumpul, namun jelas menarik belas kasihan orang lain. Seperti yang dikatakan Xiao Yixuan, dia benar-benar sangat cantik. Ketika saya memeriksa isi file untuk menemukan beberapa informasi yang berguna, sebuah kepala muncul di samping saya. Dia adalah seorang wanita pembersih berusia 50 tahun. Saya perhatikan dia menatap foto dalam file, dan saya merasa bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saya tergantung seperti itu. Saya bertanya kepada wanita itu, apakah Anda mengenalnya? Wanita pembersih itu mengangguk. Dia tinggal di sini di masa lalu. Aku sedikit mengingatnya, dan perlahan dia memberitahuku tentang masa tinggal Ye Xiaolou di rumah sakit sebanding dengan. Dia adalah salah satu yang lebih tenang di sini, begitu tenang sehingga dia hampir tidak berbicara. Dia biasanya duduk di sudut dengan sebuah buku. Bagi kami, pasien seperti itu adalah yang terbaik yang dapat Anda harapkan. Kami tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Selain makan dan mandi, kami tidak harus menjaga mereka. Tidak seperti pasien merepotkan yang harus diikat di tempat tidur. Biasanya pasien seperti itu tidak akan meninggalkan banyak kesan, apalagi karena jumlah pasiennya sangat banyak. Satu-satunya alasan aku masih bisa mengingatnya setelah bertahun-tahun, selain karena dia sangat cantik, adalah karena dia membuat kekacauan besar pada akhirnya. Dokternya adalah seorang pria bernama O. Dia baru saja tiba di sini saat itu dan dia belum menikah. Ku dengar dia juga tidak punya pacar. Mungkin dia benar-benar terlalu cantik. Begitu cantik sehingga masalah datang untuk menemukannya. Xiao O dan dia rukun dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka bersama. Seiring waktu, itu mungkin berubah menjadi cinta. Atau mungkin saya harus mengatakan itu membesarkan niat buruk. Dia benar-benar memperkosa salah satu pasiennya, meskipun dia memiliki beberapa masalah di kepalanya.
Ketika dihadapkan pada serangan Xiaoou, dia masih tahu untuk melawan. Dia menutupi tubuhnya dengan bekas gigitan. Setelah itu, dia sering duduk di pojok sambil terisak-isak. Sejujurnya, pada saat itu, dia sama seperti gadis biasa lainnya, dan itu membuat hatimu sakit untuknya. Direktur rumah sakit sangat mengkhawatirkan masalah ini. Lagi pula, jika berita tentang situasinya tersebar, rumah sakit itu akan berada dalam banyak masalah. Saat kepala sutradara merasa seperti akan meledak, dia bunuh diri dengan jarum suntik kosong. Ketika perawat tidak memperhatikan, dia mencuri jarum dan mengunci dirinya di kamar kecil. Ketika perawat menemukannya, dia sudah mati. Dia mencuri jarum suntik 5 ml. Saya mendengar perawat mengatakan bahwa dengan menggunakan jarum suntik semacam itu, dia harus menyuntik dirinya sendiri dengan udara 20 kali untuk mati. Dan dia harus mengenai pembuluh darahnya setiap kali. Perawat juga mengatakan bahwa Anda akan sangat kesakitan sebelum meninggal dengan cara ini. Setelah dia meninggal, sesuatu terjadi pada Xiaoou. Semua tempat dia digigit menjadi hitam dan dia mengalami demam tinggi. Itu tidak surut dan kemudian keesokan harinya, dia meninggal. Sebelum meninggal, dia terus berteriak. Dia datang untuk membalas dendam, dia ingin membunuhku, dan kata-kata semacam itu. Setelah akun wanita pembersih, saya mengajukan pertanyaan yang paling saya khawatirkan. Bagaimana tubuhnya dirawat setelah kematiannya? Saya masih curiga bahwa Xiaolou adalah hantu. Tubuhnya mungkin telah mengalami beberapa jenis transformasi setelah kematiannya. Dan kemudian dia kembali ke universitas untuk membunuh. Dia dikremasi, tentu saja. Sutradara takut dengan hal-hal gelap dan menyeramkan, jadi bahkan tanpa persetujuan keluarganya. Dia telah membakar tubuhnya. Dengan kematian Xiaoou yang tidak bisa dijelaskan, siapa yang tidak takut? Dia segera meminta kedua tubuh mereka dikremasi. Tanggapan wanita pembersih itu menggulingkan hipotesis saya. Setelah dia diperkosa, apakah ada darah? Meskipun pertanyaan itu agak memalukan, itu adalah pertanyaan yang perlu ditanyakan karena terkait dengan kehamilan Xiaolou sebelumnya. Bibi itu merenungkannya dan kemudian menjawab dengan tegas, "Tidak, Anda yakin?" Jelas tidak ada. Saya adalah orang yang membersihkan kamar hari itu dan selimutnya tidak memiliki jejak darah. Tidak ada apapun di atas tempat tidur atau di lantai. Ada sedikit luka di bajunya. Tapi itu dari luka Xiaoou. Bukan seperti itu darah selaput darah. Dari usianya, wanita ini sepertinya tidak berpengalaman dalam masalah ini, jadi dia mungkin tidak salah. Setelah berterima kasih padanya, kami akan pergi ketika dia tiba-tiba memanggil kami. Hei, biarkan aku memberitahumu satu hal lagi. Saya tidak tahu apakah itu akan berguna bagi Anda. Ketika dia pertama kali datang dan saya membantunya mandi, saya melihat beberapa luka di payudaranya, seperti dia digigit vampir. Tapi lukanya sangat kecil, jadi mungkin saja itu gigitan serangga. Iklan saat kami meninggalkan rumah perawatan, saya mengatur informasi yang kami terima hari ini. Yixuan berkata bahwa semua gadis di kamar 106 tiba-tiba menjadi sangat pucat di semester terakhir mereka, dan bibi pembersih mengatakan bahwa payudara Xiaolou mengalami luka gigitan. Dengan ini, dapatkah kita menyimpulkan bahwa 3 teman sekamar lainnya juga mengalami luka yang sama? Tapi bagaimana luka itu terbentuk? Apakah kamar 106 memiliki kelelawar pengisap darah atau vampir? Selain itu, karena Xiaolou tidak mengalami pendarahan setelah diperkosa, dapat dianggap bahwa dia belum perawan dan kemungkinan dia pernah melahirkan anak atau melakukan aborsi sebelumnya. Jika selama pemerkosaan, cairan yang dikeluarkan tidak mencukupi, gerakan kasar tersebut berpotensi menimbulkan perdarahan. Namun, jika wanita tersebut sebelumnya pernah melahirkan, tubuhnya mungkin akan lebih rileks dan kemungkinan perdarahan jauh lebih kecil. Seandainya dia pernah hamil sebelumnya, lalu siapa pihak lain yang terlibat? Xiao Yixuan mengatakan dia tidak punya pacar, tetapi kenyataannya, dia punya. Apakah dia benar-benar tidak tahu atau apakah dia berbohong? Dia tidak mungkin hamil dan masih perawan. Metode bunuh diri Xiaolou juga agak membingungkan.
Dalam situasi tertentu, injeksi udara ke dalam aliran darah tidak diragukan lagi merupakan metode bunuh diri dengan tingkat keberhasilan tertinggi. Ini berbeda dengan menggantung diri sendiri, upaya yang mungkin ditemukan dengan mudah, atau pemotongan yang menyisakan cukup waktu untuk menyelamatkannya. Bagi pasien gangguan jiwa, menilai dengan tenang pengetahuan yang dimilikinya bukanlah hal yang mudah. Selain itu, dia tidak bisa hanya menusuk dirinya sendiri dengan jarum secara sembarangan. Dia harus memompa udara ke pembuluh darahnya setidaknya 20 kali. Orang tidak dapat membantu tetapi bertanya-tanya apakah dia benar-benar menderita penyakit mental. Atau apakah dia telah berpura-pura agar dibebaskan. Entah dia benar-benar marah atau tidak, dia sudah mati, jadi kemungkinan dia menjadi hantu sangat kecil. Meski saya masih curiga hantu perempuan itu adalah makhluk hidup atau makhluk mirip zombie, faktanya membuat saya mempertimbangkan kemungkinan hantu seperti kabut. Kemana kita pergi sekarang? Zen memotong pikiranku. Kita akan pergi ke distrik bersejarah untuk mencari seseorang, jawabku santai. WHO, Mei Qiaoying. Siapa dia? Saya tidak tahu. Saya menyerahkan file Xiaolou ke Zenshin. Di bawah kerabat nama Mei Qiaoying terdaftar bersama dengan alamatnya. Di dalam setiap kota yang ramai, selalu ada sudut lari ke bawah. Dan orang-orang yang tinggal di tikungan kumuh itu seringkali menjadi orang-orang yang paling banyak berkontribusi. Ketika kami sampai di distrik bersejarah, malam telah tiba. Dari alamat tersebut, kami tiba di depan sebuah rumah tua yang rusak. Cahaya bocor keluar dari jendela, jadi sepertinya ada seseorang di dalam. Setelah saya mengetuk pintu besi berkarat itu terbuka sedikit. Di belakang pintu ada seorang wanita tua dengan wajah kurus dan kuyu. Dia bertanya dengan sangat hati-hati apa itu. Setelah saya menunjukkan ide saya dan menjelaskan alasan kami datang, dia sedikit tenang dan mengundang kami masuk. Maafkan saya, tapi keamanan di area ini kurang baik, jadi kami harus lebih waspada di malam hari. Tolong jangan tersinggung. Mei Qiaoying membawakan 2 cangkir air panas. Saya melihat sekeliling di dalam rumahnya. Itu sangat kecil dan kuno. Bangunan itu mungkin berusia lebih dari 3 dekade. Dan setiap perabot di tempat itu tidak akan jauh lebih muda dari saya. Bahkan cangkir di depan kami pecah. Pemilik rumah tampaknya agak miskin. Bibi Mei, bisakah kamu memberitahu kami sedikit tentang Xiaolou? Setelah beberapa kata sopan, saya langsung ke intinya. Saya tidak yakin apakah saya harus mengatakan hidup saya sulit atau apakah hidup Xiaolou sulit. Setelah dia lahir, dia kehilangan ayahnya, dan kemudian di usia yang sangat muda, Bibi Mei menghela nafas saat dia mulai menceritakan kisah putrinya. Ayah Xiaolou meninggal lebih awal, jadi aku dengan susah payah membesarkannya sendiri. Dia adalah anak yang sangat cerdas dan penurut. Semua guru dan siswa di sekolah menyukainya, dan dia sangat rajin belajar. Saya tidak pernah terlalu khawatir tentang dia. Tetapi sejak dia masuk ke Universitas Kedokteran, saya merasa dia berubah. Namun, saya tidak dapat memberitahu Anda bagaimana dia berubah. Bagaimanapun, setelah bertahun-tahun menjadi ibunya, jika dia berubah, tentu saja saya akan merasakannya. Awalnya, saya pikir dia sudah punya pacar, jadi saya tidak terlalu khawatir tentang itu. Tapi kemudian, saya terus merasa itu tidak benar. Saya merasa ada sesuatu yang terjadi padanya. Rumah kami kecil, jadi kami selalu tidur di satu tempat tidur. Setelah dia masuk universitas, dia tinggal di asrama dan hanya pulang saat libur sekolah. Ketika dia tinggal di rumah, saya terbangun beberapa kali di malam hari untuk menyadari bahwa dia tidak ada di tempat tidur. Sebaliknya, dia berdiri di dekat jendela, menatap bulan di langit. Ketika saya meneleponnya, dia tidak menanggapi, dan kemudian ketika saya bertanya tentang hal itu keesokan paginya, dia tidak ingat sama sekali. Pada akhirnya, dia jarang pulang, tetapi dia menelepon ke rumah setiap minggu. Saya tidak terlalu khawatir tentang itu pada saat itu. Lagi pula, lingkungan di rumah tidak bagus, jadi jika dia tidak ingin pulang, saya tidak bisa menyalahkannya. Tidak apa-apa selama dia hidup dengan baik dan bahagia. Bahkan ketika dia tidak pulang untuk tahun baru, saya tidak banyak bicara tentang itu.
Saya pikir dia menghabiskan waktu dengan pacarnya. Sehari sebelum pembunuhan, dia menelepon saya dan mengatakan beberapa hal aneh. Dia bertanya apakah saya ingin tinggal di rumah yang lebih besar. Apakah saya ingin memiliki lebih banyak uang daripada yang dapat saya belanjakan? Apakah saya ingin hidup selamanya? Aku berkata ya, tentu saja aku menginginkan itu, tetapi selama dia ada di sisiku, itu sudah cukup, tidak ada lagi yang penting. Dia terdiam untuk waktu yang lama dan akhirnya berkata kepada saya, saya akan memastikan untuk membiarkan Anda menjalani kehidupan yang terbaik di masa depan. Saya tidak pernah menyangka sesuatu akan terjadi pada hari berikutnya. Setelah kejadian tersebut, pihak sekolah bertindak untuk mengendalikan situasi. Meskipun dia tidak harus masuk penjara, dia dikirim ke rumah sakit penyakit mental. Selama hari-hari itu, saya menghabiskan semua air mata saya. Tetapi itu bukanlah hal terburuk yang terjadi. Dia tinggal di rumah sakit selama lebih dari setahun sebelum dia bunuh diri tanpa alasan. Ketika dia sampai di bagian itu, Bibi Mei tidak bisa menahan air matanya yang jatuh. Rumah perawatan tampaknya menyembunyikan masalah bahwa Xiao Luo telah diperkosa, tetapi melihat dia dalam keadaan putus asa, kami tentu saja tidak dapat menuangkan garam ke luka itu dan mengatakan yang sebenarnya. Dan karena kedua pihak yang terlibat dalam insiden itu sudah mati sekarang, tidak ada gunanya mencoba menyalahkan. Apakah kamu pernah bertemu dengan pacar Xiao Luo? Meski ekspresinya redup, aku tetap harus bertanya. Tidak, sebenarnya saya tidak yakin apakah dia pernah punya pacar. Setiap kali saya bertanya padanya, dia akan mengatakan dia tidak memilikinya, tetapi saya terus merasa bahwa dia berkencan dengan seseorang. Seorang ibu sangat mengenal putrinya. Meskipun dia tidak bisa memastikannya, tapi naluri seorang ibu lebih bisa dipercaya. Selama waktu Xiao Luo di universitas, dia kemungkinan besar punya pacar. Jika itu masalahnya, itu berarti sangat mungkin dia pernah hamil sebelumnya, dan itu juga menjelaskan mengapa hantu wanita itu menggendong bayi ketika dia menyerang. Tentu saja, ini sepenuhnya didasarkan pada dugaan bahwa pembunuhnya adalah hantu, meskipun saya ragu tentang itu. Seperti apa ayah Xiao Luo, Zhen tampaknya ingin menghibur Xiao Ying. Tetapi dia tampaknya tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat dan tanpa disadari bertanya tentang suaminya yang sakit. Suamiku bernama Yapingan. Dia tidak memiliki kemampuan tertentu. Sebelum meninggal, dia bekerja di bidang konstruksi. Sebenarnya, ini kebetulan sekali. Asrama Xiao Luo tinggal di universitas dibangun oleh tim tekniknya. Namun tidak lama setelah asrama dibangun, dia meninggal dunia. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat Xiao Luo sekali. Air mata Qiao Ying mulai mengalir lagi. Sang ayah membangun asrama dan kemudian meninggal. Putrinya tinggal di asrama, lalu menjadi gila dan membunuh seseorang. Itu memang kebetulan. Saya tidak dapat memahami perasaannya terhadap hal itu, jadi saya bertanya, bisakah Anda memberitahu kami bagaimana suami Anda meninggal? Kata dokter, dia menderita kanker perut. Dia biasanya baik-baik saja, tapi hari itu perutnya sangat sakit. Ketika dia pergi ke dokter untuk memeriksakannya, dokter mengatakan bahwa itu sudah terlambat dan mereka tidak dapat menyembuhkannya. Beberapa hari kemudian, dia meninggalkan kami. Saat itulah Xiao Luo hampir lahir. Jika dia bisa bertahan selama beberapa hari lagi, dia akan bisa menggendong puterinya di pelukannya. Setelah hening sejenak, dia menyeka air mata dari matanya. Beberapa rekannya juga berakhir dengan kanker perut. Saya menduga makanan di tempat konstruksi berkualitas terlalu buruk. Sebelum meninggal, dia sering mengeluh bahwa makanan mereka seperti pakan babi. Zhen sekali lagi menggunakan kata-katanya yang ceroboh untuk mencoba menghibur Bibi Mei. Tepat ketika kami akan pergi, Bibi Mei sepertinya mengingat sesuatu yang lain. Dia berkata kepada kami, saya ingat bahwa ketika mereka membangun asrama, mereka sepertinya telah mengeluarkan seekor ular putih besar saat mereka menggali tanah. Mereka sangat rakus pada saat itu dan segera memasaknya untuk dimakan. Saya tidak yakin apakah mungkin mereka menyinggung sesuatu dan bencana menimpa kami. Setelah kami meninggalkan Bibi Mei, saya terus memikirkan pertanyaan yang sama setelah pembangunan asrama.
Sang ayah meninggal dengan cara yang aneh. Setelah putrinya pindah ke asrama, putrinya mulai berubah, dan pada akhirnya, dia bahkan menjadi gila dan membunuh seseorang. Apakah masalahnya mungkin di asrama, atau lebih tepatnya kamar 106? Mungkin Paman Liu punya informasi tentang ini. Catatan, kata diperkosa dan payudara disensor sebagai asteris tetapi secara kontekstual kata-katanya cocok, jadi saya pikir saya harus menggunakannya.